berencana. Putra putrinya total ada 12. Ini adalah KB yang betul-betul KB, Bu. Berencana betul. Yang pertama dijadikan menjadi hafiz Quran. Yang kedua hafiz Quran. Sampai 12 total hafiz Quran. Dan tidak hanya sekedar hafiz Quran, baca Quran, hafal Quran, plus qiraatus sab'ah, membaca Quran dengan versi 7 imam qiraah sab'ah yang sahih. Misal contoh salah satunya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini adalah bacaan daripada riwayat Imam Hafiz. Imam Hafiz mempunyai guru An Asim. Imam yang lain, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini adalah pendapat daripada Imam Warash. Jadi ada jenis-jenis bacaan yang dibaca oleh para qari. Di antaranya mayoritas para pembaca Quran itu adalah mengikuti riwayatnya Imam Hafiz An Asim, seperti metode Yanbu'a, metode Qiraati, metode Tilawati, Baghdadi, An-Nur dan lain sebagainya. Ini adalah cenderung mengikuti riwayat standar internasional bacaan Imam Hafiz An Asim. Dan ini adalah bacaan yang sahih di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu besar, begitu banyak, begitu luas ilmu Allah yang ternyata masih dirahasiakan. Ternyata kita butuh banyak ilmu dan butuh menggali banyak ilmu agar menjadikan bekal untuk kita, menjadikan bekal untuk masa depan kita. Kenapa? Karena kita mengharapkan surganya Allah. Karena surga Allah itu tidak diberikan oleh Allah gratis. Perlu ada perjuangan. Ketika kita mengharapkan sesuatu yang luar biasa, tentu kerjanya harus luar biasa. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang luar biasa, mengharapkan surganya Allah tapi kerjanya biasa, maka tidak apa, tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka ketika kita mendambakan surganya Allah, jangan sampai ada yang namanya tren sekarang itu subuh-subuh maraton, duhurnya main badminton, asarnya nganter istri ke salon, maghribnya sibuk megang handphone, isyaknya tetap setia nonton sinetron. Mati Bapak Ibu. Kalau sudah mati bagaimana? Kita waktu ngajinya kapan? Ibadahnya kapan? Kalau sibuknya adalah sibuk duniawi saja, tidak ngurusi agama, tidak ngurusi sekitarnya, kalau mati akhirnya di smackdown. Kita mengharapkan sesuatu yang luar biasa tapi amalan kita hanya biasa-biasa. Maka Al-Quranul Karim yang tiada tanding, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah ini tiada yang mengalahkan. Maka kadang-kadang kita sendiri yang mengalahkan itu Al-Quranul Karim. Antara kita baca Qurannya dengan kita Facebookannya, lebih banyakkan mana Bapak Ibu? Antara kita dzikir dengan kita ngerumpi, lebih banyakkan mana Bapak Ibu? Ya ini. Mudah-mudahan kita yang di sini insya Allah ahli majlis ta'lim, ahli pengajian. Setelah kita ziarah seperti ini, mudah-mudahan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan kita lebih baik dibanding hari sebelumnya insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita memandang Al-Quranul Karim hanya dengan pandangan mata, kita memandang Al-Quranul Karim hanya pandangan mata,
hanya sekedar itu saja, tentu mungkin antara kita nonton sinetron dengan kita baca Quran itu akan lebih betah nonton sinetron. Ada Pos Romla, ada Sipoy, ada apa lagi? Ganteng-ganteng serigala, macam-macam. Ada apa, Bu? Coba Bapak Ibu, kalau di sinetron-sinetron itu TV-TV, yang paling ganteng menurut Ibu itu siapa? Apa? Tukul Arwana. Siapa lagi? Ada jenis-jenis yang menurut kita terbaik. Di Al-Quran sebenarnya ada contoh untuk kita umat Islam. Di Al-Quranul Karim, kalau kita memandang Quran hanya pandangan mata, pandangan senang-senang saja. Mata itu dari kata bahasa Arabnya adalah mata'un. Kita memandang sesuatu itu hanya senang-senangnya saja, maka tentu Al-Quran dengan nonton sinetron akan lebih betah nonton sinetron, karena Al-Quran kurang menarik. Kalau sinetron macam-macam, ada cowok ganteng, ada wanita seksi, berbagai macam bentuk di situ. Kalau kita memandangnya hanya pandangan mata saja, tentu mungkin lebih menarik TV, lebih menarik Google. Berbeda ketika kita memandangnya dengan pandangan meripat. Meripat itu bahasa Jawa. Mohon maaf ini bawa-bawa bahasa Jawa ini. Meripat itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Arabnya yaitu makrifat. Kita memandang Al-Quran itu dengan pandangan makrifat. Tidak hanya sekedar kita baca saja, tapi sedikit-sedikit satu ayat coba kita pahami, kita gali, baru kita akan lebih mendalami itu Al-Quranul Karim. Seperti contoh dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, "Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna وَأَعْتَدَسْنَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Ketika falamma sami'at bimakrihin, ketika Siti Zulaikha mendengar ada beberapa kaumnya itu pada ngerumpi, pada ngomongin si Zulaikha. Sampai-sampai Siti Zulaikha itu dikatakan oleh kaumnya, ini Zulaikha dasar wanita genit. Para kaumnya, para rakyatnya itu mengatakan Siti Zulaikha itu adalah wanita genit. Gara-gara apa? Memandang Nabi Yusuf itu sampai segitunya, sampai melotot, sampai kesengsem. Bagaimana ketika seseorang itu jatuh cinta itu seperti apa sih? Kayak gitu Ibu. Kemudian akhirnya Siti Zulaikha ada agenda, besok semua rakyatku, semua kaum-kaum, para ibu-ibu khususnya besok ya, yang ibu-ibu, yang perawan, yang janda, yang nenek-nenek, yang masih remaja, besok hari Minggu kumpul semuanya di alun-alun, di lapangan. Dan syaratnya semuanya adalah membawa pisau. Satu. Yang kedua, bawa cabai, bawa apa ini? Pokoknya alat masak ya Bu ya. Ini acaranya mau masak-masak, lomba chef atau gimana ini? Akhirnya terjadilah mereka para kaum itu berkumpul di lapangan, berjejer kayak orang mau lomba itu ya. Kemudian mereka sudah mulai mengiris, ada bawang merahnya diiris. Kemudian datanglah sosok Nabi Yusuf alaihissalam.
bisa kita mengambil dari memetik daripada satu ayat Quran. Mereka sambil mengiris, kemudian datanglah Nabi Yusuf alaihissalam dari ujung jalan kaki pelan-pelan. Mereka para wanita memandang Nabi Yusuf lewat dan tidak konsentrasi dengan mereka itu, padahal sedang mengiris. Ada yang mengiris cabai, ada yang mengiris bawang, sampai jari-jarinya ada yang kena pisau sampai berdarah-darah, tapi mereka tidak terasa sakit, tidak terasa teriris. Itu gara-gara memandang Nabi Yusuf yang begitu tampan, yang begitu mempesona. Ini adalah salah satu artis Islam yang tentunya kita harus bangga. Dan Islam, ketampanan itu adalah dari aura hatinya, aura kasihnya. Ini mah nama penyanyi ya, aura kasih, IDP, aura kasih dan lain-lain. Dan tentunya kita sebagai hamba, kalau Allah menjanjikan bahwa Al-Quran itu akan sangat kami mudahkan. Kalau ada yang berbicara tentang, tapi mohon maaf Ustaz, kalau Quran itu menurut saya kok sulit ya. Saya berkali-kali belajar Quran tapi tak bisa-bisa. Itu kan manusia yang bicara. Tapi Allah yang bersumpah akan dan sumpah telah sangat kami mudahkan itu Al-Quran. Jadi mungkin masalah metodenya atau mungkin masalah kita kurang sabar saja. Maka yakin bagi siapapun yang dalam dirinya ada rasa cinta terhadap Quran, kalau kita mungkin merasa tidak bisa membaca Quran, yakin dengan modal cinta kita terhadap Quran, sampai beliau Bapak Harir dari Cirebon itu dengan modal cinta, anaknya 12 hafiz Quran, padahal beliau tidak hafiz Quran. Dan pasangannya mencari pasangan yang harus hafiz Quran. Berarti dalam satu lingkup keluarga itu ada 24 hafiz Quran, sepasang hafiz Quran. Ini karena begitu cinta, begitu yakin dengan Al-Quranul Karim. Maka yakin Bapak Ibu, sesuai dengan janji Allah, Allah akan menurunkan Al-Quran itu, akan dititipkan ke dalam dada manusia. Kalau mungkin kita merasa berat menghafal Quran, yakin di antara anak-anak kita inilah yang akan menjadi generasi penghafal Quran. Yang penting kita sebagai orang tuanya mendukung, memotivasi, memberikan semangat terus agar anak-anak kita ini mau belajar Quran dulu. Setelah itu coba mengenalkan menghafal Quran. Kita biasakan anak didengarkan ayat Quran. Maka insya Allah dengan metode kita mendengarkan ayat Quran, mungkin melalui aplikasi Al-Quran, Android Quran, atau kaset, insya Allah anak kita juga akan bisa hafal Quran. Karena anak kita ini adalah memiliki anugerah, diberikan otak ketika masa muda, ibarat mengukir di atas batu. Mereka itu otaknya lebih